nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap kita yang mendengarkan kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terangi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Hai saudara, senyum dong. Oke, hari ini kita berkumpul di rumah GBI CAT. Tetap semangat dan sehat selalu. Mari kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tema saat ini, tema hari ini, Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan. Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan. Ada 3 bagian. Mengapa Allah memberikan kepada kita roh membangkitkan? Mengapa Allah memberikan kepada kita roh membangkitkan? Yaitu ada 3 K. Pasti saudara ingat ya. Saudara hafalkan sampai selesai firman Tuhan. Ada 3 K. K pertama, kekuatan. Kekuatan. K kedua, kasih. Kasih. K ketiga, ketertiban. Ketertiban. Ya, jadi ada 3 K. Kita tahu pada saat hari ini firman Tuhan kita diingatkan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kita ingat saudara, biasanya kita kalau jalan di tempat-tempat yang gelap, kita suka katakan, permisi, permisi. Anak babi mau lewat, anak babi mau lewat. Udah kita manusia. Kita kan manusia. Kita sering katakan, oh kita anak babi, kita anak babi. Or kita anak manusia, kita ciptaan Tuhan. Karena kita ketakutan. Karena kita masih takut. Tapi Allah mengingatkan kita saat hari ini bahwa Allah memberikan kita yaitu roh yang membangkitkan. Keberadaan kita saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Berita yang kita dengar sering membuat kita takut. Apalagi sudah berapa bulan saat hari ini. Kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan. Tetapi firman Tuhan membuat kita kuat.
Kita hidup bukan karena janji-janji dari seseorang, tapi kita diingatkan karena janji-janji dari Allah yang hidup dan yang berkuasa. Biarlah kita ingat janjinya Tuhan saja, ya. Amin. Biarlah pada saat hari ini, bagaimana, mengapa Allah memberikan kita roh yang membangkitkan. Yang pertama adalah kekuatan. Timotius yang diutus oleh Paulus mengalami situasi yang membuatnya takut. Tidak ada manusia yang tidak memiliki rasa takut. Yesus pun pernah mengalami ketakutan ketika berada di Taman Getsemani. Sebab itu Yesus berkata, "Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ini kemanusiaan Yesus. Tetapi Yesus mengembalikan semuanya hal itu kepada kehendak Bapa di sorga. Inilah membuat Yesus menjadi kuat. Ketika manusia memiliki persoalan berbeda yang menimbulkan rasa takut, di mana ketakutan Timotius berbeda dengan pada waktu janda di Sarfat. Akibat krisis ekonomi menimbulkan ketakutan kepada janda di Sarfat bahwa sebentar lagi dia akan mati karena bahan makanan yang hanya cukup untuk sekali makan. Itu masalah perut ya saudara. Membuat dia takut, membuat dia cemas. Tapi di sini firman Tuhan dalam 2 Timotius, keberadaan Paulus dalam waktu dia di penjara menimbulkan rasa takut, dan di mana malu dalam diri Timotius. Itu sebabnya Paulus menulis, "Jangan malu karena aku di penjara karena memberitakan Injil." Paulus juga berkata bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi kita harus lebih kuat. Hal yang sama menjadi janji Tuhan kepada kita. Dia tidak memberikan roh yang membuat kita takut, tapi spirit yang membuat kita memiliki kekuatan. Di mana Timotius kepada Paulus, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan tugas dari Paulus. Agar Timotius mengorbankan karunia-karunia yang ada padanya. Tapi ada ketakutan dalam diri Timotius sebagai seorang hamba Tuhan yang muda. Apalagi dia berhadapan dengan jemaat-jemaat dan ajaran-ajaran sesat yang ada pada saat itu. Tetapi kita pun pasti mengalami hal-hal dalam hidup yang membuat kita cemas. Kita diingatkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita, memberikan Bapa, memberikan nyawanya yang tunggal, dan kekuatan yang sama memampukan kita untuk memberi baik dalam hal kesetiaan waktu dan kesempatan. Berapa banyak dari kita yang tidak memiliki waktu bagi keluarga ataupun buat yang lainnya. Tapi pada saat hari ini kita percaya ada kekuatan yang baru dari Yesus Kristus bagi orang yang percaya kepadanya. Itu adalah bagian pertama. Bagian yang kedua, mengapa Allah memberikan kita roh membangkitkan? Kasih. Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi spirit,
yang membangkitkan kekuatan dalam kasih. Berapa banyak kita yang tidak memiliki kasih? Ayo, coba kita toel kiri kanan kita. Masih ada kasih? Di antara kita sebagai suami istri, masih ada kasih? Antara kita orang tua dengan anak, masih ada kasih? Antara anak dengan orang tua, masih ada kasih? Di antara sesama kita, masih ada kasih? Hanya saudara yang bisa jawab. Kita kuat, tetapi tidak mempunyai kasih. Karena kasih, tetapi tidak kuat untuk mendorong kasih itu menerima perbedaan. Apa yang akan kita peroleh dalam sebuah kekuatan yang di dalamnya ada kasih? Kekuatan kasih memampukan kita memberikan waktu dan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Kasih membuat kita memberi bukan hanya secara materi, tapi perhatian kepada mereka yang membutuhkan perhatian itu. Tanpa kekuatan kasih, semua itu hanya sebatas belas kasihan. Jadi beda ya saudara, antara kasih dengan belas kasihan. Mengapa? Karena kita hanya mempunyai kasih. Sehingga ketika kita tidak melihat seseorang yang membutuhkan, kita hanya akan berkata kasihan tanpa perbuatan sesuatu. Perhatian, penghargaan dan pertolongan dari kita membuat mereka yang lemah dan sedang membutuhkan pertolongan akan membuat seseorang yang tadinya merasa tidak dihargai akan merasa dihargai. Kalau kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, lakukan itu. Jangan hitung-hitungan, apalagi dalam pelayanan. Memberi juga membutuhkan kekuatan agar dapat mendorong kasih yang sudah mulai suam-suam pada zaman ini. Seperti dikatakan dalam Matius pasal 24 ayat 12. Matius pasal 24 ayat 12, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apakah ada di antara kita? Berapa banyak di antara kita yang membutuhkan perhatian dan kita memberikannya sehingga mereka merasa kuat kembali. Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi spirit kekuatan yang membangkitkan kasih sehingga kita tidak peduli apapun latar belakang seseorang, sebab kita tahu bahwa di hadapan Tuhan kita semua sama. Itu adalah bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, mengapa Allah memberikan kita roh membangkitkan? Ketertiban. Yang ketiga adalah ketertiban. Berapa banyak sampai saat hari ini dengan keadaan hari ini kita tertib dan taat atas peraturan pemerintah. Ya, saudara yang tahu ya, apakah saya sudah taat? Kalau saudara taat dengan orang yang memerintah di negara kita, pasti saya percaya saudara taat juga kepada Kristus yang telah mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Kita diingatkan dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2, sebagai seorang raja harusnya dia berada di istana, tetapi masalah membuatnya harus bersembunyi di Goa Adulam. Di sana datanglah orang-orang yang mengalami kesukaran. Mereka datang untuk meminta solusi kepada Daud, serta meminta Daud menjadi bagian mereka dan penolong yang mampu membuat mereka keluar dari kesulitan yang sedang mereka hadapi. Mengapa? Daud menerima
dan memberi dirinya bagi mereka. Walaupun Daud sendiri dalam masalah, dalam kesulitan. Karena Daud adalah figur pemimpin yang tidak mengutamakan kepentingannya diri sendiri. Sebagian orang percaya kita akan didatangi orang lain untuk meminta kita memberikan solusi terhadap masalah mereka. Semua tergantung kita dari sikap kita. Daud bisa menerima orang-orang yang datang kepadanya walaupun mereka dalam kesulitan, serta menjadi figur yang membawa mereka keluar dari persoalannya adalah karena ketertiban. Kekuatan itu memampukan Daud mengampuni Saul. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi tidak dilakukannya. Mengapa? Karena dia memiliki sebuah spirit ketertiban di dalamnya. Kalau kita mempunyai ketertiban, kita akan menyadari bahwa masalah itu bukan akhir dari segalanya, tetapi justru masalah itu akan membuat kita semakin dewasa, bukan kekuatan untuk mengampuni dan mampu menerima kekurangan orang lain. Kita tahu dalam Keluaran pasal 32 ayat 32, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dalam kitab yang telah kau tulis. Musa berdiri membela bangsa Israel di hadapan Tuhan, walaupun bangsanya pernah memarahi, mencaci, bahkan memberontak terhadap dia. Sebuah pengampunan yang luar biasa, karena ada kekuatan dalam dirinya yang mendorongnya untuk mengampuni. Kesimpulan saat hari ini, dalam Yesaya pasal 40 ayat 29, Yesaya pasal 40 ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi hidup. Kita butuh kekuatan kasih dari Bapa yang akan memberikan kita kekuatan yang kita butuhkan saat hari ini, yaitu kekuatan kasih dan ketertiban yang memampukan kita untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Amin. Mari saudara, kita masuk ke dalam doa. Bapa, pada saat hari ini kami datang kepadamu. Ampuni dan sucikan, kuduskan dan layakkan hidup kami. Firman-Mu mengingatkan kami pada saat hari ini bahwa roh yang ada di dalam kami ada roh yang membangkitkan, yang menguatkan, yang memberikan kasih dan yang mentertibkan. Biarlah itu ada terus dalam hidup kami, Tuhan. Ajarkan kami Bapa, untuk kami menjadi pelaku firman. Kami percaya Bapa, bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu saat hari ini, Kau berkati mereka. Kau berkati kehidupan mereka. Kau berkati keluarga mereka. Kau berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Kau berkati dalam pelajaran mereka. Kau berkati dalam studi mereka. Kau berkati anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada saat hari ini. Terima kasih Bapa. Firman yang kami dengar membuat kami boleh belajar lebih kuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.
Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.